Shalom semuanya. Shalom semuanya. Salam kenal dari saya, Pastor Debbie Katarina. It's an honor to be here in your midst. Ya, saya merasa terhormat sekali, ya, merasa senang bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada saudari-saudari sekalian di Women's Talk Life Center ini, ya. Dan tema yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul I am a child of God. How many of you believe that you are a child of God? Coba lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan ya, senang sekali berjumpa dengan anak-anak Tuhan di tempat ini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan share screen dulu ya. Coba. Oke, nah ini ya gambarnya. Bagaimana Tuhan Yesus saat ini memeluk kita nih ya, anak-anaknya ya, anak-anak perempuannya Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, hari yang lalu saya itu during my devotion membaca beberapa ayat yang I thought it's beautiful and relevant to today's situation gitu ya. Dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 itu bilang gini, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Nah, saya tahu zaman ini, COVID seperti sekarang ini, pandemik ini, banyak orang-orang yang mengeluh dan bilang, aduh, kenapa kok susah sekali zaman ini ya? Enakan dulu loh, sebelum ada COVID, semuanya going so well ya. I got you, I understand, karena di dalam pelayanan kami juga gitu ya, menutup 2019 itu gilang gemilang, masuk 2020 itu optimis banget, kami menentukan strategi kami menentukan target kami, dan kelihatannya itu akan bisa terpenuhi, optimis 2020 ini akan menjadi luar biasa, karena di 2020 ini kami merayakan anniversary yang ke-15 tahun melayani Tuhan. Jadi, wah itu optimis banget, tapi begitu kena pandemik ini melanda seluruh bumi, ya, ada kalanya kita akan merasa, ya kenapa seperti ini ya Tuhan? Terus kita akan banding-bandingkan. Nah, firman Tuhan ini ngingetin sama kita, nggak boleh banding-bandingkan keadaan yang sekarang dengan yang dulu, ya. Lalu diperjelas lagi di ayat yang ke-14 dari Pengkhotbah 7 yang berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan ada pandemik seperti ini terjadi di dalam hidup kita? Karena bagaimanapun juga yang namanya masa depan manusia itu adalah misterinya Tuhan. Masa depan kita itu ada di tangannya Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik seperti sekarang ini terjadi, itu karena Tuhan itu mau kita bergantung lebih erat kepada Tuhan. Yang mau kasih jempolnya, ya. Bergantung lebih erat pada Tuhan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, ya. Nah, kemudian saya mau mengingatkan kepada semua sister di sini, ya, to remember who you are, ya. Penting sekali untuk kita diingatkan gitu, siapa diri kita ini yang sebenarnya, ya. Karena kalau enggak, seringkali circumstances itu will bring us down, ya. Oke. Wait ya, I need help from my husband. Tunggu bentar. Oke, now kita lanjut dengan firman Tuhan ya. Nah, saudara, saya itu mau share sedikit tentang latar belakang masa lalu saya ya, di mana saya ini berasal dari keluarga yang broken home. Kedua orang tua saya bercerai ketika saya tuh masih berusia 4 tahun, dan saya waktu itu ikut mama dengan 2 orang adik yang lebih kecil-kecil daripada saya. Nah,
Saudara, tentunya growing up in a family that is not complete itu nggak mudah ya. Dan waktu itu keluarga kami belum mengenal Tuhan. Jadi saya dulu mengalami bagaimana I was so lost, I did not know who I was ya. Susah sekali untuk saya mengerti apa yang menjadi tujuan hidup saya atau apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya ya. Sampai usia 13 tahun saya ditangkap oleh Tuhan dan saya mengenal Tuhan, barulah saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan di saat itulah baru saya pelan-pelan itu mengerti siapa diri saya ini di dalam Tuhan. Nah, ketika saya ingat tuh ya, hari-hari di mana saya merasa kok punya papa tapi kayak nggak punya papa gitu ya, karena dia pergi entah kemana gitu. Punya mama kayak nggak punya mama gitu ya, karena mama saya akhirnya kan harus jadi single woman, single parent gitu ya, dan dia harus kerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Jadi it was really tough growing up as a teenager. Nah, tapi pada saat itu firman Tuhanlah yang selalu mengingatkan kepada saya. Ada satu ayat yang saya sangat senang sekali ya, menjadi salah satu ayat pegangan saya. Kalau nanti bisa ditemukan di screen-nya ini ya. Dari Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-15. So, in order for us to remember who we are, we need to know what the word of God says about us. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, so pada kesempatan hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa He is always with us. Ya, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Kita itu punya Bapa di sorga. Jadi saudara, jangan pernah lagi engkau merasa bahwa dirimu itu seperti anak yatim piatu, ya. Jangan pernah lagi merasa bahwa kita ini adalah angkatan orang-orang yang orphan, ya. Kita bukan anak yatim piatu. You are not an orphan and we are not an orphan generation. Kita bukan generasi yatim piatu. Karena apa? Karena we have a Father in heaven. Amin. Ya, kita punya Bapa di sorga. Wow, this is amazing, you know. Kita akan backup lagi dengan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, ini ayat jelas sekali mengatakan pada kita bahwa kita ini nggak dikasih roh perbudakan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. So, for those of you yang hari ini mungkin merasa bahwa hidupnya ini nggak menentu, masa depan nanti seperti apa, and you have been living in fear, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan. Karena roh yang ada di dalam diri kita ini, rohnya Allah lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk roh COVID-19. Yang percaya katakan amin. Yes, kita pasti akan menang. Kita akan dibuat Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Masih ada yang percaya tidak dengan janji Tuhan itu? Amin, saudara. Ya. Nah, I understand ya. Sometimes memang nggak mudah gitu ya. Nah, terutama dalam menjalani kehidupan kita ini, seringkali circumstances yang kita hadapin ini
akan membuat kita down. Nah, saya mau tunjukin satu gambar ini, tolong dilihat oleh para sister sekalian, ya. Lihat satu gambar ini yang saya sharekan di screen. Don't let your circumstances bring you down. Circumstances will tell you you are a cat, okay? Yang timid, yang nggak berani, ya, yang bunyinya cuma meong gitu ya, terus shy away gitu ya. Tetapi when you look into the mirror, and the mirror ini being the word of God, you will find your identity, bahwa kamu itu bukan kucing, tapi ada singa di dalam diri kamu, dan ini bukan singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa, bukan ya, tapi ini adalah singa Yehuda yang ada di dalam diri kamu. Amin. Ada Tuhan Yesus di dalam diri kita yang seringkali we don't feel like a lion, ya, kita merasa, aduh, kena COVID ini, ya kan, bisnis kacau, mungkin katakanlah yang pelayanan juga pelayanannya harus banyak mengalami penurunan, ya, semua kegiatan kita harus dibatasi, and it makes us feel like a cat. But today I remind you, you are not a cat. There is a lion of Judah inside of you yang menunggu untuk keluar and roar to this world. Ada amin, ya. Puji Tuhan. Nah, siapa yang diberkati oleh Tuhan boleh tunjukkan jempolnya, ya. Praise the Lord, ya. Nah, saudara, kita akan lihat kembali ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini tentang being a child of God. Bukan sembarangan loh saudara ya, ketika kita ini menjadi anaknya Tuhan, kita menerima janji. Coba kita baca lagi dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wow, ya. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, hari ini kalau ada di antara sisters di sini yang merasa menderita, ketahuilah bahwa penderitaan ini adalah untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan berjanji, bila kita menderita bersama dengan Kristus, akan ada saatnya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ada amin, saudara? Jempol, jempol, jempol. Puji Tuhan, ya. Nah, bicara tentang ahli waris, enak dong ya. Saya nggak pernah ketemu orang yang kalau ditinggalin warisan terus bilang nggak enak gitu ya. Pasti orang kalau ditinggalin warisan itu enak dong, seneng ya. Karena itu kayak wow gitu. Dan cuma anak yang bisa dapat warisan. Kalau kita bukan anaknya mama papa kita, ya nggak mungkin lah ditinggalin warisan sama mama papa kita, kecuali kita diangkat anak sama orang itu, gitu saudara ya. Nah, jadi ketahui satu hal, bahwa karena kita ini anak, kita ini mempunyai hak untuk mewarisi janji-janji yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Nah, kalau ngomong tentang ahli waris, itu harus digarisbawahi. Ahli waris hanya bisa menerima warisan ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah akil balik. Nggak ada ahli waris umur 5 tahun, terus duitnya ditransfer ke rekening dia, nggak mungkin. Kalau ahli warisnya masih kecil, maka pasti akan ditunjuk guardian, akan ditunjuk wali untuk mengelola warisan tersebut. Tunggu sampai ahli warisnya sudah dewasa, akil balik, baru boleh balik nama kepada ahli waris tersebut, ya. Nah, saudara, jadi kalau kita memang kita adalah anaknya Allah, tapi bukan berarti terus kita itu kekanak-kanakan. Terus kita itu manja, terus kita cuman mau ikut sama Bapak kalau keadaannya enak. Kalau keadaannya nggak enak, nggak mau. Nah, itu kekanak-kanakan, ya. Tetapi kita harus belajar menjadi anak-anak yang dewasa. Anak-anak yang tahu tanggung jawabnya, yang tetap mengikuti kehendak Bapa, baik ataupun tidak baik keadaannya. Adakah anak-anak Bapa di tempat ini yang seperti itu? Amin, saudara, ya. Kita cinta sama Bapa, cinta Tuhan, bukan cuman ketika keadaannya baik, tapi ketika
keadaan tidak baik, ya namanya keluarga, saudara. Namanya orang tua dengan anak, apapun yang terjadi di dunia ini nggak mungkin hubungan papa sama anak atau mama sama anak itu diputus, nggak mungkin. Kalau orang menikah aja, suami istri bisa cerai, tapi namanya anak itu ya selamanya akan anak, karena sudah ada DNA, darah bapaknya, darah ibunya yang mengalir dalam diri kita. Lah, samalah keadaannya dengan ketika kita dijadikan anaknya Bapa di sorga. Apapun boleh terjadi di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Apapun posisi kita hari ini, identitas kita tetap sama, tidak berubah sebagai anak-anaknya Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut, saudara ya. Jadi sekarang bagaimana, Bu? Ya, karena kan saat ini tuh banyak banget orang-orang itu yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang yang takut mati. Takut mati kalau nanti kena COVID gimana gitu kan ya. Saudara, saya di pelayanan kami itu kan ada Good News program ya yang mengudara di stasiun televisi, dan kami merayakan 15 tahun mengudara di televisi ya, puji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, biarpun syutingnya sekarang juga harus berubah, pakai online, pakai Zoom, enggak apa-apa saudara ya, tetap firman Tuhan diberitakan. Mau naik kapal, mau naik pesawat terbang, mau pakai Zoom, firman Tuhan tetap harus diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, di Good News program pun kami sudah beberapa kali mewawancara anak-anak Tuhan yang kena COVID. Tuhan izinkan untuk kena COVID. Tapi sembuh, mereka melewati lembah kekelaman, tapi tetap disertai oleh Tuhan Yesus. Dan saya pernah juga menghadiri satu acara Zoom seperti ini, saudara ya, di mana pesertanya itu ibu-ibu dari segala bangsa, ya terutama ibu-ibu dari Eropa yang berkumpul, dan ada di tempat itu yang men-sharingkan satu sister bagaimana dia dan suaminya kena COVID awal tahun, dan suaminya meninggal, tapi ibu ini tetap tidak pahit sama Tuhan, dan dia tetap melayani Tuhan, dan dia sharing kepada kami pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, pembelajaran-pembelajaran yang dia dapatkan ketika harus melewati lembah kekelaman tersebut. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa kepada kita. Apapun boleh jadi, tapi kita tetap dicintai. Ada amin. Kalaupun harus melewati lembah kekelaman, identitas kita tetap anaknya Bapa di sorga. Dan sudah ada tempat yang dijanjikan di sorga nanti. Jadi artinya apa? Ya nggak perlu takut yang sampai berkelebihan gimana-gimana. Memang kita harus waspada, kita harus mengikuti protokol kesehatan, tapi jangan izinkan rasa takut itu melumpuhkan dirimu. Ingat, kita bukan kucing. Kita punya singa Yehuda di dalam diri kita. Amin. Yes. Jadi tetap berani menjadi wanita-wanitanya Allah yang perkasa, yang terus menyebarkan kabar baik kemanapun kita pergi, dengan Zoom ataupun tidak dengan Zoom. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat lagi ya, pertanyaannya sekarang kan, bagaimana kita sebagai wanita, apa yang harus kita lakukan di momen-momen seperti sekarang ini, ketika tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi saya mau encourage sisters di sini bahwa masih banyak kok sebenarnya yang bisa kita lakukan. But we have to shift our paradigm, ya. Kita tidak bisa melakukan seperti yang dulu lagi, tapi dengan cara yang baru. Buktinya, Women's Talk ini nggak berhenti. Buktinya, Life Center nggak berhenti. Tetap jalan, tetap banyak orang-orang yang ikut bersekutu bersama, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, ini adalah bukti bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak bisa dibatasi oleh pandemik. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Nah, saya mau mengingatkan kepada kita sebagai women, be a positive influence. Kita punya tugas dari Tuhan untuk menjadi positive influence. Ya, to your husband if you are already married,
Ya, our husbands nowadays kepalanya mungkin pusing, baik yang dalam bisnis maupun yang dalam pelayanan karena harus mengalami setback, kemunduran, ya. Nah, kalau kita tambahin dengan omelan kita, keluh kesah kita, aduh gimana ya, aduh kalau kita mati gimana ya, aduh bagaimana dong ini untuk melihat hari depan, kalau kita tambahin dengan omongan-omongan yang negatif, tambah down lah suami kita. Ya, kita sebagai istri dikasih Tuhan tugas untuk menjadi penopang, penolong buat suami kita. Now, do you know that a woman has a capacity of speaking 20 to 25,000 words a day? Seorang wanita itu mempunyai kemampuan untuk bicara 20 sampai 25.000 kata-kata dalam sehari. Ya. Nah, in the same study dikatakan kalau laki-laki kapasitas bicaranya itu cuma 5.000 sampai 7.000 kata-kata per hari. Jadi artinya apa? Artinya kalau soal ngomong-ngomong seperti ini, wanita itu bisa lebih tahan lama. Artinya apa? Wanita itu punya kekuatan di dalam kata-kata. Nah, you know, kata-kata ini sangat penting sekali karena kata-kata ini seperti benih yang kita tanamkan di tanah hati kita, benih yang kita tanamkan di tanah kehidupan kita. Pastikan bahwa kata-kata yang terucap dari mulut kita itu adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mempunyai muatan firman Tuhan. Kita jauhkan dari mulut kita sampai terucap kata-kata yang negatif, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang membawa orang jadi tambah bete, jadi nggak semangat, ya. Tapi kita pilih kata-kata kita. Nah, itu our role as a wife. Bagaimana our role as a mom, ya, kalau yang udah menikah dan punya anak, ya. Nah, sekarang ini lagi musimnya ujian, anak saya ini lagi menghadapi ujian, hari ini ujian matematika. Kemarin belajar sampai jam 9:30 malam sama saya. Setelah dia selesai belajar, barulah saya belajar juga mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, gitu ya. Nah, terus sekarang saya sedang sharing dengan sister sekalian. Nanti setelah selesai sharing, saya harus kembali ngajarin dia, karena besok ujian 2, ada komputer sama science, gitu ya. Nggak masalah. So, biarpun di rumah saja, tapi kita punya peran positif yang bisa kita mainkan. Persiapkan anak-anak kita. Kalau masih punya anak-anak yang lebih kecil, ini momen yang berharga mempersiapkan mereka. This is our golden moment. Kapan lagi kita akan punya waktu yang demikian banyak untuk memperhatikan mereka? Gara-gara pandemik ini kan work from home ya, jadi waktunya jadi lebih banyak untuk ngajarin mereka, dan bukan cuman ngajarin pelajaran-pelajaran sekolah, tapi lebih daripada itu, ketika kita mengajarin pelajaran sekolah, kita sedang memberikan kepada mereka pelajaran untuk mengenal Tuhan, pelajaran untuk bagaimana menjalankan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, dan itu penting sekali untuk dilakukan. Biarlah ketika anak-anak kita bertumbuh besar, besok mereka akan mengingat. Tahun 2020 tuh ya, waduh, itu tahun yang susah loh mestinya, because of the pandemic COVID-19, tetapi justru aku mengingat masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat indah, karena papa mamaku nggak usah pergi kemana-mana, mereka di rumah nemenin aku, ngajakin aku main, ngajakin aku berenang, ya kan? Wow, mereka punya waktu yang demikian banyak untuk berfokus pada diriku, and it will leave a lifetime impression in their life. Kalau kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mereka akan membawa memori itu, kesan itu seumur hidup. Mereka melihat bagaimana orang tuanya melewati masa-masa yang sulit tetapi tidak menyerah. Bagaimana di masa-masa yang sulit kita bergandengan tangan bersama-sama sebagai satu keluarga, berdoa bersama-sama, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bagaimana Tuhan memberikan mujizat, itu akan menjadi pengalaman spiritual yang sangat kaya buat anak-anak kita. Kita bisa berpikir untuk mau meninggalkan warisan uang buat anak-anak kita, harta, kekayaan, tetapi sudahkah kita berpikir untuk meninggalkan legacy buat mereka, nilai-nilai kehidupan yang akan diwarisi oleh anak-anak kita? Karena nanti
ketika kita sudah nggak ada di dunia ini, mereka yang akan meneruskan perjuangan kita, mereka yang akan meneruskan pelayanan kita, mereka yang akan meneruskan vision kita, passion kita. Kalau kita tidak tanamkan dari sejak dini, mungkin anak-anak itu akan bilang, nggak mau aku punya passionku sendiri, aku punya visiku sendiri, aku nggak mau nerusin apa yang dimulai oleh papa mama. Jadi, ini adalah waktu yang sangat indah untuk kita kembali berfokus kepada keluarga kita, ya. So be a positive influence. I like to cook and bake, ya. Kalau saudara mengikuti saya di sosial media saya pasti sudah tahu ya. Salah satu hobi saya itu masak dan baking. Saya kalau di dapur itu langsung semua stres hilang gitu lah. Ya, and especially if I bake bread atau cake, itu baunya harum satu rumah, ya. Dan itu set the tone in my house gitu ya. Bagaimana kalau I'm bake itu semua yang lain langsung nunggu gitu ya. Wih, enak ini pasti buatan mami gitu ya. Nunggu mereka. Dan saya juga ingat satu hari pernah tuh ketika sudah boleh kembali beraktivitas ke kantor sekretariat, suami saya pesen nanti makan siangnya tolong dikirim ya ke kantor gitu. Nah, karena kami tinggalnya tuh di apartemen di Belesa, kantor sekretariat juga di Belesa, gereja juga di Belesa, so we are really blessed ya. Jadi tinggal turun naik lift aja. Ya, saya sudah masakkan menu pesanan dia. Dia minta dimasakin apa waktu itu? Baikut sayur asin, saudara. Dan ternyata itu salah satu menu kesukaan dia karena dulu waktu kecil mamanya sering masak itu buat dia gitu ya. Nah, kan dia minta dikirimin tapi dia nggak tahu tuh apa yang sedang saya masak hari ini. Nah, ketika sudah rampung masak, saya fotokan, lalu saya kirim ke dia, saya bilang sudah siap makan siang gitu ya. Ketika dia melihat foto itu, guess what? Dia langsung balas WhatsApp saya dan bilang, wah, kalau gitu aku pulang aja, katanya gitu ya. Jadi saya sharingkan kepada saudara bahwa ternyata masakan istri itu daya pikatnya kuat sekali. Bisa menarik suamimu yang tidak planning untuk pulang ke rumah, saudara ya. Puji Tuhan. Hai, James. Hai. Ya, ini putra kami yang kedua, putra bungsu, ya, namanya James. Umurnya berapa? 10 years old, ya, kelas 5 SD, dan sekarang lagi ujian, ya. Nah, kami punya 2 orang anak, yang satunya seorang putri yang sulung, usia 20 tahun, lagi kuliah di Singapura, somehow dia stuck di Singapura karena pandemik ini, dia tidak bisa pulang, dan kami tidak bisa berkunjung ke Singapura, ya, but it's okay, karena kami juga sering FaceTime, video call, ya. We will go through this pandemic together. Amen, ya. And pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, ya. Awal-awal pandemik saya sempat stres, jujur, karena saya merasa, aduh gimana ya kok saya nggak bisa melakukan tugas saya sebagai mama. Saya ini mama banget gitu ya. Jadi kalau liburan biasanya dia pulang, saya akan tanya pengen masak apa, saya akan masakin semua yang dia minta, saya manjain dia gitu ya, supaya dia siap untuk kembali ke semesternya lagi gitu ya. Nah, kali ini nggak bisa, jadi in the beginning I was quite stressed, tapi dia tuh yang ngingetin saya, Mami, let's be thankful bahwa di antara anggota keluarga kita nggak ada satupun yang kena COVID. Ini sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, so sometimes kita merasa kita orang tua, anak perlu belajar dari kita, tapi sering juga Tuhan izinkan kita sebagai orang tua belajar dari anak-anak kita. Amin, saudara, ya. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara, ya. Jadi, kalau misalkan saudara nggak suka masak, nggak suka baking, nggak apa-apa, tapi temukan what is it that you like to do and you can do at home, ya. Mungkin ada yang suka merangkai bunga, ya, rangkaian bungamu itu bisa set the tone of your house, ya. Atau mungkin suka nyanyi, nyanyilah, ya. Mau pakai karaoke, nggak apa-apa, ya. Yang suka painting, paint, ya. Atau apa gitu, suka nari, ya, put on gospel music, nari-nari di rumah. Tapi maksudnya tuh bikin suasana rumah itu menjadi menyenangkan gitu, saudara, ya. Jadi supaya apa? Supaya anggota keluarga kita tuh nggak sumpek di rumah, tapi mereka justru betah di rumah. Because ya this pandemic masih belum tahu ya berapa lama, so
We are going to be home a lot. We better work on our home to make our home ini to be livable and lovable by many people yang tinggal di dalamnya. Amin, saudara. Kita lanjut ya. Kita lihat firman Tuhan. Nah, setelah be a positive influence. Number 1, as a woman, it's time to pray. Tadi saya sudah bilang kan, kita punya kapasitas bicara banyak banget. Pakai itu dengan cara yang benar. We need prayer, we need intercessor. Di zaman yang seperti sekarang ini, siapa yang mau berdoa? Ada panggilan dari Tuhan, 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita berdoa supaya negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya bumi ini keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan untuk itu diperlukan intercessor, orang-orang yang mau stand within the gap, orang-orang yang mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, orang-orang yang belum dijamah oleh Injil, oleh kasih Kristus. Saudara, beberapa hari yang lalu di Belesa ini ada yang mati bunuh diri. Untungnya itu di tower yang lain, bukan di tower saya gitu, saudara. Tapi tetap aja kepikiran gitu kan ya, karena masih satu kompleks, masih satu kompleks gitu, saudara ya. Nah, kabarnya seorang ibu gitu ya. Nah, it's really making us sad gitu. Padahal kami ini sebagai gereja ada di sini tempatnya dan kami punya tim doa dan ketika berdoa kami selalu mendoakan kompleks ini, ya. Jadi ketika mendengarkan kabar itu saya sedih, suami saya juga sedih gitu. Satu tim kami pelayanan semuanya sedih gitu, saudara ya. Tapi we have to surrender it into the hands of the Lord juga. Maksudnya kita manusia juga pasti kemampuannya terbatas. Cuman bayangkan kalau misalkan kami tinggal di sini, gereja kami di sini, pelayanan kami di sini, tapi tidak pernah berdoa untuk tempat ini. Waduh, itu pasti merasa bersalahnya lebih-lebih lagi. So this is the time for us to pray. Bukan cuma buat anggota keluarga kita, bukan cuma buat keluarga besar kita, bisnis kita, tapi juga buat komunitas kita. Lebarkan lagi buat kota kita, buat bangsa kita, bahkan buat bumi kalau sekarang ini. Bumi lagi sakit, saudara. Saudara mungkin sudah dengar, Amerika bukan cuma parah karena COVID, tapi juga resesi secara ekonomi. Ditambah lagi California sekarang sedang kebakaran hutan, ya, langitnya jingga bukan karena indahnya matahari terbit atau terbenam, tapi karena hutan yang kebakaran. Wow, we really need to pray. We need to pray supaya Tuhan restore, supaya Tuhan mau menyembuhkan bumi kita ini, mau memulihkan keadaan bumi kita ini. Kita lanjut ya, poin yang berikutnya. Selain panggilan untuk berdoa, it's also time to build. Amsal 14 ayat yang pertama berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dengan kata-kata mulut kita tanpa sadar, kadang kita mengumpat, kadang kita mengutuki, tapi dengan mulut yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk ngomong haleluya. Saudara, mari kita pilih hari ini. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang membangun. Seandainya kata-kata itu tidak membangun, tidak usah diucapkan. Sampai difilter di dalam pikiran kita aja, tapi tidak terucap. Ada amin, saudara. Karena there is power in your word. Jadi kita harus memperhatikan kata-kata apa yang kita ucapkan. Ya, orang yang menggemakannya akan memakan buahnya. Lebih baik kita menggemahkan yang baik, yang positif. Kelihatannya belum baik, nggak apa-apa. Call it to come to pass. Aku berkata, perintahkan Indonesia pulih dalam nama Yesus. Bumi pulih dalam nama Yesus. Akan ada kasih karunia Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya atas segala makhluk. Dan semua makhluk ini lutut bertelut, lidah mengaku, Yesuslah Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. There is no better time than now. Maybe the end is very near. Dan inilah saatnya wanita-wanita perkasanya Allah bangkit. Bukan terpuruk, bukan nangis meratapi nasib. Tapi kita bangkit, berdoa, kita bangkit. Build your family, build your church, build your community, build the kingdom of God.
baik di dalam tembok gereja maupun di luar tembok gereja. Kita bangun kerajaan sorga. Yang mau katakan amin dong. Kasih jempol ya. Puji Tuhan. Kita lanjut ya dengan sisa waktu yang kita punya. What do we have to do as a woman? Nomor 3. It's time to share the good news. Saudara, ini ayat saya dapatkan dari suami saya. Saya belajarnya beberapa tahun yang silam ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bahasa Inggris Alkitab mengatakan, preach the gospel, preach the good news, preach the word of God. Whether it's good, whether time is good or not good. Lah, gimana toh Tuhan? Saya dulu protes. Tuhan, kalau waktunya nggak baik, gimana? Aku harus mengabarkan firman Tuhan, toh ya, tolong, gitu kan ya. Kalau keadaan tidak baik ya, mungkin aku harus berdiam, mungkin aku harus ngobati luka-luka hatiku dulu, mungkin aku harus menenangkan emosiku dulu. Kalau keadaan baik, let's go Lord, let's preach, gitu kan ya. Tapi keadaan tidak baik, bagaimana loh caranya Tuhan? Ketika aku sendiri perlu dilayani, masa aku melayani orang lain, gitu kan ya? Aku sendiri lagi berduka, masa aku harus menghibur orang yang berduka? But the word of God stands still. Preach. Baik atau tidak baik waktunya. Dan saya beberapa kali mengalami, saudara. Tahun lalu, bulan Agustus, saya baru kehilangan oma. Oma meninggal dunia, oma yang sangat berperan dalam hidup saya. Karena ketika orang tua saya bercerai, kami dititipkan ke oma opa untuk dirawat sama mereka. Jadi sudah seperti mama saya sendiri, ya. Dan ketika dia meninggal itu, saya terpukul, saudara ya. Saya berduka. Tapi ketika balik ke Jakarta, ya sudah waktunya untuk khotbah. Itu saya sebelum maju khotbah nangis berlinangan air mata. Dan saya bilang, saya nggak bisa, Tuhan. Saya nggak kuat, Tuhan. Gitu ya. Tapi saya mau melangkah dalam obedience, mau melangkah dalam ketaatan. Saya cuma bilang kalau Tuhan mau pakai saya, kuatkan saya, Tuhan yang berbicara melalui saya. And guess what? Hari itu saya berkhotbah. Saya pikir saya akan nangis-nangis dalam khotbah saya, ternyata tidak. Hari itu Tuhan kuatkan saya. Dan hari itu Tuhan kasih tunjuk. Kan siaran khotbah kami ini selalu disiarkan live streaming gitu, saudara ya. Tuhan kasih tunjuk bagaimana mengalami peningkatan viewersnya tuh banyak banget, berlipat-lipat ganda gitu, saudara ya. Dari yang biasanya cuma antara 1.000-2.000, ini naik sampai hampir 10.000. Nah, saya kaget dong ya. Tapi saya kembalikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus karena saya tahu secara manusia saya nggak kuat. Tetapi karena saya cuma mau melangkah di dalam ketaatan, Tuhanlah yang menguatkan saya. Dia mengambil alih, dia mengambil kendali. Dia yang bicara melalui mulut saya dan bukan saya yang berkata-kata itu. If you can just surrender yourself to the Lord, baik ataupun tidak baik waktunya, and bilang, Lord, I am your vessel. Tuhan, aku bejanamu. Pakai aku, Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang perkasa, yang luar biasa. Tuhan lakukan melalui mulutmu, melalui hidupmu, melalui apa yang kau ucapkan. Engkau akan melihat hasilnya luar biasa di tangan Tuhan. Yang mau katakan amin, berikan jempolnya, saudara. So it doesn't matter kalau hari ini engkau merasa lemah. It's okay. It's not about us. Remember, ya, ada singa Yehuda di dalam diri kita. Kita mungkin hari ini merasa feel like a cat, tapi kalau Tuhan overtake, kalau Roh Kudus mengambil alih, you are going to roar like a lion, but not lion yang ompong itu, but Lion of Judah, amin saudara, membawa kebenaran, membawa pengajaran, membenarkan orang-orang yang hidupnya serong untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Itu adalah tugas dan panggilan kita. Yes, even as a woman. Ya, even as a woman. Kita lanjut saudara ya, di conquer dengan satu ayat di Amsal 31 ayat 26 ini. Wanita bijak saudara, Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
It's time to share the gospel, sisters. It's time to share the good news to the people because they need it. Kita mungkin nggak tahu pembantu di rumah kita. Kita mungkin nggak tahu supir yang bekerja dengan kita. Atau orang-orang yang lain, saudara, ya, tetangga-tetangga kita. Reach out to them. Karena dalam keadaan sekarang ini, saudara, semua orang bingung, semua orang ketakutan. Mereka perlu mendengarkan kabar baik yang kita punya. Ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang mengasihi kita tanpa syarat. Lu nggak usah berbuat apa-apa. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat lu. Lu nggak usah melakukan yang aneh-aneh, tapi engkau sudah diterima terlebih dahulu. That is a good news. People need to hear that. Karena banyak orang melakukan banyak hal, dan mereka masih merasa tidak diterima, tidak dicinta, tidak dihargai. We have something so precious. Kita bisa bagikan itu kepada orang lain yang menderita. Last point, but not the least, saudara, ya. As a woman, it's time to learn new things, ya. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama, gunakan cara yang baru. Seperti hari ini pertemuan kita melalui Zoom. Kita tetap bisa menguatkan sesama sisters dengan cara yang baru. It's okay, saudara, ya. Nah, dengan cara yang baru, temukan hal-hal yang baru. Kalau bisnis sementara waktu harus stuck, and you have a hobby yang udah lama tidak dilakukan, lakukan, ya. Kalau engkau punya keinginan untuk sekolah lagi, tapi selama ini tidak pernah tercapai karena banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, or maybe this is the perfect time untuk mulai belajar lagi, or whatever it is that you want to do, yang God put in your heart, ya. Saya mau sharing sedikit aja sebagai penutup, ya. Never give up. Tadi sebelum acara ini mulai, Bu Tati nanya sama saya, gimana dengan program-program pelayanan? Puji Tuhan, kalau program gereja, khotbah tetap jalan, ya. Kalau pelayanan di TV tetap jalan, kita tetap produce good news program, saudara, ya, tetap memberkati banyak orang, live streaming maupun lewat TV, malah di kondisi seperti sekarang ini, Tuhan tambahkan satu stasiun televisi lagi di mana kami bisa mengudara. Jadi sekarang bisa dilihat di U Channel, Light Channel, and Live Channel. Ya, jadi ada 3 channel sekarang. Plus dengan live streaming di YouTube, di Facebook, ya. Nah, ini adalah salah satu pelayanan yang kami lakukan. Kami itu menyekolahkan anak-anak dari keluarga yang ekonomi lemah. Nah, salah satunya kami punya rumah panti nih di pedalaman Sulawesi Tengah. Ya, selama bertahun-tahun ini sudah kami adopsi mereka, ya, tapi mereka tidak pernah bercocok tanam. Nah, di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bukan cuma bisnis yang terpukul, pelayanan juga. Kami merasakan bagaimana support itu menurun karena donatur kami juga bisnisnya terganggu gitu, saudara. Jadi kami meeting nih dengan cowok yang di sebelah kiri ini kepala sekolah kami, saudara, kepala panti, ya, di pedalaman Sulawesi Tengah. Kami bilang sama dia, ajak anak-anak itu untuk bercocok tanam. Jangan menunggu support dari donatur atau dari pusat Jakarta. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan, lakukan. Dan mereka sudah mulai, saudara. Kemarin kami dikirimin foto ini, ya, bagaimana kepala sekolah bersama dengan murid-murid yang udah lebih besar, dengan istrinya, juga anaknya, mereka mulai bercocok tanam, nanam. Jadi tidak tergantung kepada support dari luar. Karena saya juga sering khotbahkan di dalam khotbah saya. Kalau misalkan tidak punya uang pun, tidak punya cash, untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan, kalian punya bahan makanan. Minimal itu, bisa bertahan hidup. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memastikan kita bisa melewati pandemik ini, keluar tetap sehat, masih hidup, dan nanti lebih luar biasa lagi mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, I'm almost done. Ini slide yang terakhir, saudara, ya. Instead of living in fear, learn to hope in the Lord. Ya, daripada kamu hidup dalam ketakutan, belajarlah untuk berharap kepada Tuhan. Seperti Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap. Dan Tuhan menghitungkannya itu sebagai kebenaran. Instead of over worrying, learn to give thanks.
Daripada kita khawatir yang berkelebihan, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. And instead of forcing your will, learn to surrender to His. Daripada kita itu memaksakan kehendak kita, mari kita belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa pandemik ini pasti akan berakhir. We don't know how, but it will come to an end. This too will pass. Dan orang-orang yang tidak menyerah, dan orang-orang yang terus mencoba, mereka yang terus bertahan di dalam iman mereka, akan mendapatkan mahkota kemuliaan mereka. Amin, saudara. Ya, saat ini seakan-akan engkau sedang di-preserve oleh Tuhan, ya. Sekarang lagi ditaruh di sebuah tempat untuk bersembunyi, untuk menguatkan dirimu, tapi kau tidak berhenti. Bahkan di tengah-tengah masa seperti ini, kau terus mengasah kapakmu supaya tajam, saudara, sehingga nanti ketika masa pandemik ini selesai, engkau siap untuk dipakai Tuhan lebih perkasa, lebih luar biasa lagi. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Kita berdoa, kita tutup bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa ini, Tuhan. Hamba selesai membagikan firman-Mu, Tuhan. Tapi hamba tahu Roh Kudus akan terus berbicara ke dalam hati setiap sister yang ada di sini, menguatkan mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka kembali. Tuhan ajar kepada kami, supaya di momen-momen seperti sekarang ini, dari pandemik akan berubah menjadi akademik. Bagaimana Tuhan sesuatu yang kelihatannya parah, buruk, terpuruk, tetapi Tuhan akan rubah menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kami, dan kami tahu kami akan naik kelas, kami akan lulus ujian iman kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lulus dengan gilang gemilang, dengan penuh kemenangan, dan Tuhan akan promosikan kami ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada hari ini di antara sister di sini merasa lemah imannya, hamba berdoa Engkau menguatkan mereka di dalam nama Yesus. Melalui firman yang mereka dengar, melalui firman yang mereka baca, akan menguatkan iman mereka. Mereka akan bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan arahan yang jelas of what to do in this season. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya, sisters kami, ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup mereka. Karena kami semua, your beloved daughter. Kami semua adalah anak-anak perempuannya, Bapa di sorga yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin.